Beliau merupakan pengamat politik Islam. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dari Ustaz Fathur, Ustaz Pujo ya. Ya sangat luar biasa sekali pemaparan dari dua pemateri kita sebelumnya. Bagaimana sistem kapitalisme sekuler itu merusak akidah dan merusak sistem ekonomi umat. Nah, kita juga ingin tahu Ustaz, sekarang bagaimana sih prakteknya sistem kapitalisme sekuler itu dari sisi politik Ustaz? Ya. Itu ya. Pertanyaannya. Iya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya tentang bagaimana kerusakan dari sistem politik kita sekarang, ya, sesungguhnya kita bisa mengacu kepada peristiwa yang sangat faktual gitu ya, bahwa sesungguhnya politik di dalam current sistem kapitalisme ini sama sekali tidak berjalan gitu. Ambillah contoh tadi yang disampaikan oleh Ustadz Pujo tadi tentang migas, tentang migor ya, yang sekarang jadi komoditi yang langka gitu. Langka bukan karena barangnya itu ndak ada, barangnya ada ya. Dipaparkan tadi bahwa kita ini produsen sawit terbesar di dunia ya, terbesar ya, betul ya gitu. Tetapi untuk mendapatkan minyak goreng kita itu kesulitan. Artinya bahwa aspek pemenuhan atau riayah su'unil ummah ya, yang berjalan antara penguasa dengan rakyat itu tidak faktual di lapangan gitu. Kenapa? Tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Ustadz Pujo bahwa ini kembali kepada soal siapa sebetulnya yang ingin disenangkan itu di dalam perspektif politik kita gitu ya. Gitu. Karena kita tahu bahwa di dalam sistem demokrasi itu kan dia maunya bahwa semua rakyat itu senang ya. Tapi pada faktanya tidak mungkin semua itu disenangkan. Kalau tidak semua itu disenangkan, maka siapa dari yang banyak itu kemudian bisa dikerucutkan jadi sedikit gitu. Ya kan? Tadi ketemu dengan yang disampaikan oleh Ustadz Pujo tadi bahwa memang kepentingan kapitalis itulah yang kemudian lebih banyak diakomodir, lebih banyak dipenuhi ya. Sementara pada saat yang sama bahwa kredo sistem demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu praktis itu hal yang tidak terjadi di lapangan gitu ya. Contohnya hari ini kita bisa melihat bahwa minyak goreng itu kemudian menjadi langka, itu satu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang politik itu sebetulnya kita tidak bisa lepaskan itu kan dari dua ya. Yang pertama itu current system ya, kemudian yang kedua itu tentang current ideologinya. Nah, sekarang itu politik itu dia dikendalikan oleh satu sistem yang disebut dengan sistem kapitalisme, ya kan? Gitu. Jadi meskipun mungkin kita tidak setuju dengan hal ini, tapi faktanya di lapangan itu cetawelo-elo itu begitu, ya, itu. Jadi seperti kita kalau bicara tentang misalnya sekarang tentang apa yang disebut dengan ancaman radikalisme, itu kan wilayah yang senantiasa muncul itu ketika itu dipadankan dengan apa yang disebut dengan kebinekaan kan. Karena kebinekaan, jadi begitu ada orang pakai cingkrang ditabrak dengan
itu tidak berbineka gitu kan. Ada orang pakai gamis itu ditabrak dengan itu, ada orang pakai jilbab ditabrak dengan itu. Jadi Pancasila itu hadir pada soal-soal begitu. Tetapi dalam konteks bagaimana pengaturan seperti tadi yang disebutkan oleh sistem pengaturan ekonominya, itu Pancasila itu sama sekali nggak dibawa-bawa gitu ya. Bicara soal wadas itu apakah bicara Pancasila gitu kan? Bicara penguasaan kepemilikan umum itu apakah itu bicara Pancasila dan seterusnya. Jadi ini yang ya. Jadi ini yang saya kira kemudian menjadi satu persoalan gitu. Nah, jadi tadi saya sebutkan bahwa paradigma kita itu, paradigma politik kita itu mengacu kepada paradigma kapitalis. Nah, ada prinsip dasar sebetulnya kalau kita baca di dalam prinsip kapitalisme itu ya, adalah satu paham yang disebut dengan paham kebebasan ya. Nah, apa artinya paham kebebasan? Jadi paham kebebasan itu adalah setiap orang berhak untuk melakukan sesuatu untuk pemenuhan ya hasrat ya sensual ya secara instan, tanpa kemudian memikirkan apa efek, apa dampak, apa implikasinya itu untuk jangka panjang gitu ya. Nah, ini yang kemudian betul-betul merasuki pikiran mereka gitu. Jadi mereka tidak peduli apa akibat, apa dampak yang akan muncul manakala mereka itu melakukan sesuatu, ya kan? Coba kita bisa bayangkan kalau di medan politik kita itu bagaimana bisa satu keputusan penting, ya, itu diputuskan itu dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu yang sangat kilat, ya. Kalau dulu kita tahu ada misalnya usulan undang-undang Omnibus Law, itu masih agak panjang itu, ya kan? Meskipun setelah mau diputuskan ternyata masih banyak perubahan-perubahannya kan gitu. Jadi sudah disahkan, tapi ternyata naskahnya banyak yang belum baca juga gitu. Itu satu contoh. Nah, yang kalau kita lihat dalam konteks yang baru ini seperti IKN itu justru jauh lebih cepat lagi, ya, jauh lebih cepat lagi gitu, ya. Bahkan saya kalau mulai berasumsi sebetulnya tidak perlu legalitas atau legitimasi DPR, ya. Jadi kalau misalnya mau diputuskan oleh presiden lewat perpu, ya, perpindahan ibu kota, itu jadi itu barang ya, itu cuma ada semacam kesan untuk menimbulkan bahwa ini adalah proses politik yang ingin dicapai, ini yang harus dilalui dan seterusnya, sehingga kemudian tetap sebetulnya hasil akhirnya itu nggak jauh beda, mau diputuskan lewat perpu atau mau diputuskan lewat ini. Alhasil sebetulnya apa yang muncul di publik itu adalah bahwa memang ini hasrat atau ini kepentingan, yang kepentingan itu jauh dari kepentingan orang banyak. Siapa sih misalnya yang setuju IKN itu kalau kita bikin survei ya nggak sampai referendum lah ya, itu saya kira 80% itu bakal menolak gitu kan pemindahan ibu kota, tapi ini kemudian hasilnya jangan gitu. Nah, tapi apa dampaknya? Itu yang saya kira itu alpa di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Itu yang saya kira kalau kita lihat, kalau kita potret dalam kasus di Indonesia. Nah, bagaimana kalau kasus di luar? Saya kira juga sama, ya, bahwa segala keputusan yang diambil itu orang nggak mikir apa akibatnya. Saya kasih contoh saja, misalnya ya. Ini kan kalau kita di Indonesia ini kan masih saja berdebat tentang soal vaksin, ya. Masih berdebat soal vaksin. Tapi menurut saya jangan kata soal vaksin, soal yang semua kalangan sepakat pun juga mereka tidak bersepakat juga gitu. Ya, apa misalnya kan pro dan kontra tentang apakah ini konspirasi atau tidak konspirasi itu terjadi, tetapi semua sepakat tentang wajibnya pakai masker, kan begitu ya. Nah, ini kata kita berjarak aja, jadi saya buka ya. Ya kan, jadi semua orang itu sepakat bahwa masker itu
untuk mencegah penyebaran COVID gitu. Tetapi ini hari saya kira banyak juga orang, meskipun kita sudah sepakat, yang tidak menggunakan masker gitu. Ya kan. Nah, apalagi kalau di negara barat. Nah, di negara barat itu prinsip liberalisme ya, itu menyebutkan atau menyatakan bahwa kebebasan individu itu yang asasi gitu, itu yang pokok gitu ya. Dan negara dalam hal ini hadir itu untuk apa? Untuk menjamin kebebasan individu tadi. Makanya kalau kita lihat di barat itu banyak orang tidak mau disuruh pakai masker. Kenapa? Karena prinsip mereka, ngapain negara itu kemudian mengatur-ngatur apa yang saya tutupi gitu kan. Ngapain negara-negara menyuruh saya itu untuk kemudian pakai masker gitu. Wong ini tubuh-tubuhnya saya, mulut-mulutnya saya, sakit ya sakit saya, dan seterusnya. Akibatnya kita bisa lihat bahwa di era pandemi ini ternyata di masyarakat barat, khususnya di Amerika, korban akibat COVID, korban akibat pandemi ini itu angkanya itu sangat luar biasa. Padahal kita tahu bahwa negara Amerika itu sangat terkenal dengan apa yang disebut dengan ketinggian dalam tanda petik berpikir gitu. Masyarakatnya rasional. Tapi coba bisa kita bayangkan bahwa dalam perkara yang simpel kayak begini ya, kemudian kita bisa mencatat bahwa mereka korbannya itu sangat luar biasa sekali itu akibat prinsip liberalisme tadi itu ya. Dalam konteks kita juga sama, demokrasi kita itu juga bukan demokrasi yang tidak memakan korban. Iya kan gitu ya. Makanya kadang kita itu justru sangat aneh kalau kemudian ada orang menyebut bahwa Islam itu akan menyebabkan korban. Lo korbannya di mana sih? Ya, korbannya berapa banyak sih? Ya, dibandingkan misalnya contoh kasus saja seperti kita lihat pemilu kemarin saja berapa banyak kan KPPU-nya yang kemudian menjadi korban dari demokrasi substansi demokrasi prosedural yang sedemikian berat itu gitu ya. Jadi saya kira ini ya. Jadi alhasil saya ingin sebenarnya mengatakan bahwa di dalam politik di dalam sistem politik demokrasi yang ada di dalam sistem kapitalisme ini memang urusan rakyat itu memang tidak didahulukan. Yang didahulukan itu adalah kepentingan tertentu. Siapa? Kepentingan orang yang menguasai demokrasi gitu. Siapa? Ya mereka kaum oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik gitu. Iya, terima kasih Ustaz, panjang sekali penjelasannya ya, mulai dari siapa sebenarnya yang paling berkepentingan dalam politik kapitalisme ini, kemudian dari pengamalan demokrasi sendiri yang sebenarnya secara faktual ternyata tidak berjalan di lapangan. Ternyata slogan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu pun cuma sekedar omong kosong belaka. Nyatanya berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu nyata-nyata tidak sama sekali tidak melibatkan rakyat ya sebenarnya. Bahkan seperti katakanlah undang-undang IKN tadi ya dikatakan beliau sangat singkat sekali, sangat kilat ya, diputuskan ya kalau tidak salah sebulan itu ya, kalau tidak salah undang-undang IKN itu diputuskan. Nah itu gambaran bagaimana buruknya sistem politik dalam kapitalisme. Nah sekarang saya ingin bertanya, bagaimana gambaran tentang politik dalam Islam? Nah tadi sudah politik dalam kapitalisme ya, sekarang gambaran politik dalam Islam. Iya. Kalau tadi kita sebut bahwa politik dalam perspektif barat itu sama sekali tidak berjalan ya, karena yang ada itu adalah bagaimana kemudian mengurus kepentingan segelintir orang sebetulnya. Nah kalau di dalam Islam politik itu ya seperti misalnya yang diungkapkan oleh Profesor Waskol Ahji ya di dalam kitabnya yang sangat terkenal itu, yaitu Mu'jam Lughatul Fuqaha ya. Beliau sampaikan bahwa politik itu adalah riayah su'unil ummah ya,
ad-dakhil wal kharij wifqa syariah al-islamiyah gitu ya. Jadi yang disebut dengan politik itu adalah pengaturan urusan umat baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, sesuai dengan ketentuan syariah Islam gitu ya. Jadi ini definisi atau ini takrif politik gitu ya. Makanya kalau kita bicara dalam kerangka politik itu sebetulnya mengacu kepada subjek, yaitu apa? Yaitu antara rakyat dengan penguasanya gitu ya, antara yang mengurus dengan yang diurus gitu. Nah, makna seperti ini itu yang kemudian kita bilang selaras atau sesuai dengan hadis ya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ya. Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya ya. Kullama halaka nabiyyuh wa khalafahu nabiyya ya, wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakthur ya. Jadi dulu ya Bani Israel itu diatur, diurus urusannya oleh para nabi ya. Jadi manakala nabi satu itu wafat, dia akan digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di ya. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi setelah aku, gitu kata nabi ya. Kemudian di akhirnya dikatakan bahwa akan ada khalifah yang banyak. Jadi ini yang kemudian bisa kita pahami ya. Imam An-Nawawi di dalam Sahih Muslim Sarah Imam Nawawi itu kemudian menjelaskan makna tasusumul anbiya itu apa. Beliau katakan bahwa yang disebut dengan pengaturan tasusumul anbiya, pengaturan urusan nabi itu adalah seperti pemimpin yang mengurusi rakyatnya, atau seperti wali yang kemudian mengurus urusan rakyatnya itu ya. Jadi ini konteksnya politik dalam Islam. Nah, maka kemudian di hadis tadi yang terakhir disebut ya bahwa akan ada khalifah yang jumlahnya banyak. Artinya apa? Artinya bahwa para khalifah itulah yang kemudian nanti melakukan aktivitas pengaturan urusan umat. Maka sebenarnya ya tidak mengherankan bahwa ketika para ulama itu kemudian membahas tentang politik ya, membahas tentang politik, tentang siasah ya, itu akan selalu dikaitkan dengan soal-soal imamah, tentang soal khilafah gitu ya. Jadi kalau kita bicara konteks politik Islam itu tidak bisa kita lepaskan daripada konteks kita membahas tentang khilafah, karena khilafah inilah yang kemudian dia melakukan aktivitas riayah su'unil ummah itu secara praktis, dan umat kemudian melakukan aktivitas yang disebut dengan koreksi dan muhasabah gitu. Jadi kalau di dalam Islam sebetulnya kita punya dua dimensi politik ya. Yang pertama itu yaitu melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang paling afdol, yang paling tinggi, yang paling utama itu kan adalah kepada penguasa, karena dialah yang melakukan aktivitas riayah su'unil ummah gitu. Jadi berbagai macam kebijakan, berbagai macam keputusan, berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini umat Islam itu wajib untuk melakukan hak politiknya ya. Wajib untuk kemudian menggunakan hak politiknya itu untuk kemudian melakukan aktivitas koreksi gitu terhadap penguasa gitu ya. Jadi ini saya kira menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang khas ya, bahwa sistem politik di dalam Islam itu berbeda ya secara diametral itu dengan sistem politik yang ada di dalam demokrasi gitu kan, atau di dalam sistem yang ada sekarang itu. Jadi apa yang berjalan di tengah-tengah kita sekarang ini bukanlah sistem politik yang dibangun berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam gitu. Jadi itu gambaran politiknya begitu. Ya, pertama yang saya kira harus dilakukan itu adalah bagaimana
ini yang saya sampaikan dari poin saya yang sebelumnya, bahwa ada hak politik yang kedua yang harus dimiliki oleh umat Islam di samping soal amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagaimana kemudian umat Islam itu membangun ya kesadaran di tengah-tengah umat tentang politik Islam gitu ya, dalam bentuk apa, semacam edukasi ya. Kenapa? Karena apa yang kemudian dikatakan oleh Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani misalnya di dalam muqaddimah kitab Nidhamul Iqtisadi, itu di sana disebutkan bahwa umat sekarang ini kan umat yang dia itu kosong gitu, secara intelektual itu kosong gitu. Karena dia secara intelektual kosong, maka kemudian dia bisa diisi oleh apa saja gitu. Karena dia bisa diisi oleh apa saja, akhirnya purifikasi gagasan itu ndak ada. Ya kan? Jadi makanya kemudian kita bisa melihat ada umat muslim tapi dia mendukung kapitalis, ada muslim dia mendukung sosialis, mendukung komunis, ateis bahkan kan. Tetapi pada saat yang sama kita juga bisa melihat bahwa dia alergi terhadap Islam ya, terhadap ide khilafah gitu, terhadap jihad, padahal itu semua ajaran Islam. Bahkan zikir pun juga dia takut gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil pun juga diartikan perang. Ini jangan-jangan sebentar lagi ini bulan Ramadan ini juga dianggap umat Islam sedang mengkonsolidasi untuk perang gitu. Karena kita tahu bahwa biasanya kalau bulan Ramadan itu khotib itu kan mesti bicara bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan di mana bulan ini kita akan memerangi hawa nafsu. Itu ada kata perang gitu. Ya, gitu. Jadi ini yang radikal itu ya. Dianggap radikal. Ya, sebelumnya masjid juga dianggap itu. Ya, padahal masjid itu bunga gitu. Nah, jadi ini yang harus kemudian disadarkan. Kita tahu bahwa yang menolak itu kan mereka juga notabene-nya kan muslim gitu. Jadi ada semacam kekosongan intelektual. Nah, maka penting ya kemudian kita itu menjelaskan di tengah-tengah umat sedemikian sehingga ya dengan sakofa-sakofa Islam, sehingga umat itu dia memiliki satu cara pandang yang khas. Jadi kapitalisme itu harus betul-betul mampu dijangkau oleh kaum muslimin sehingga mereka menolak ide ya, menolak sistem maupun menolak ideologi yang tidak bersumber dari akidah mereka, yaitu akidah kapitalisme maupun akidah sosialisme gitu. Nah, ini harus dijelaskan ya gitu. Makanya ini proses yang kalau kita mau katakan itu pelan-pelan bertahap terus. Kenapa? Karena setiap perubahan politik yang terjadi itu sebetulnya mudah. Yang paling rumit itu adalah bagaimana kita melakukan satu perubahan secara kultural gitu ya. Perubahan politiknya terjadi, tapi kalau masyarakatnya tidak punya satu kesadaran yang sama, itu masalah juga. Khalifah dideklarasikan, khalifahnya sudah diangkat, sudah dibaiat, ya, tapi umatnya tidak punya kesadaran. Ini kan juga masalah gitu. Nah, makanya proses dakwah itulah yang kemudian harus terus-menerus dilakukan di tengah-tengah umat sedemikian sehingga kemudian umat itu yakin dan kemudian bersungguh-sungguh untuk mewujudkan current sistem dan current ideologi Islam. Contoh di dalamnya adalah sistem politik Islam itu. Kenapa? Karena kewajiban politik itu sama seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kita tidak boleh untuk kemudian mensegregasi ya, mendikotomi ya, bahwa itu kewajiban itu terlalu abot, kewajiban itu terlalu berat, kewajiban itu terlalu ini kita kerjakan yang ringan. Enggak, di dalam Islam semua kewajiban itu positioningnya sama gitu ya. Sehingga saya kemudian sering mengatakan ya bahwa kita bisa mulai dengan dakwah ya, dengan mengkaji Islam secara basic, secara dasar ya. Kemudian kita punya visi untuk
terwujudnya satu kehidupan Islam gitu ya. Jadi tidak boleh dikotomi, tidak boleh disegregasi, tidak boleh dipisahkan gitu kan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Dan saya kira ini memang pekerjaan yang sangat berat, tapi sudah dimulai dari dulu sehingga kita tinggal melanjutkan saja gitu kan gitu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih penjelasan dari Ustaz Suhadi Basri. Jadi kekosongan intelektual ya, jadi mereka itu dengan sangat mudah dimasuki oleh berbagai macam paham-paham yang sebenarnya paham itu berasal dari luar Islam, pun mereka tidak sadar bahwa paham itu berasal dari bukan Islam ya kan Ustaz. Sekularisme tadi contohnya itu termasuk paham-paham yang jajahkan kepada oleh kaum kafir kepada umat muslim yang pada saat ini umat muslim itu terjadi kekosongan intelektual, dan pada akhirnya mereka itu sangat mudah sekali dijajah, dan mereka juga memiliki kesadaran politik yang sangat rendah ya. Oleh karena itu umat Islam saat ini harus disadarkan tentang adanya politik Islam, juga adanya visi misi ke depan untuk melanjutkan kehidupan Islam, yaitu kehidupan menuju daulah al-khilafah ya. Baik, mungkin itu diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fatkur yang masih di ruang Zoom ya. Ustadz, jazakallah khair kasir Ustadz, masih setia bersama kami ya. Kemudian Ustadz Pujo Nugroho, terima kasih sekali penjelasan beliau soal ekonomi, baik dari sisi kapitalis maupun dari ekonomi Islam juga sangat luar biasa sekali. Kemudian juga yang terakhir Ustadz Muhammad Suhadi Basri selaku politik Islam, sangat luar biasa juga pencerahan dari beliau. Kita semua jadi banyak tambah pengetahuan ya, bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia, bagaimana jalannya perpolitikan di Indonesia baik di skala nasional maupun internasional. Itu menambah pengetahuan kita tersendiri ya. Terima kasih. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustadz Teknyo. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.